Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang bisa hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik pada pagi hari ini. Juga Tuhan sudah berikan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan lagi untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jadikan ku berharga, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang sempurna. Rencana-Mu indah bagi kami yang percaya kepadamu. Kau beri kekuatan yang baru. Kau beri penghiburan yang baru. Kau beri pertolongan yang baru. Kau pelihara kehidupan kami sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami di dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kita datang berbakti kepada Tuhan. Kita mencari hadirat-Nya. Haleluya. Kita merindu memandang wajah-Nya, merasakan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Merasakan pertolongan yang Tuhan sudah sediakan dan kita sudah terima. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Buat korban yang besar, nyawa Dia korbankan. Haleluya. Itu berarti segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang lebih besar, haleluya, itu tidak melebihi korban nyawa. Haleluya, haleluya. Berarti segala apa yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti tolong kita. Haleluya, haleluya. Sebab yang terbesar, yang terbaik, yang termulia, yang kekal Tuhan berikan kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan melupakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, peringatan-peringatan-Mu Tuhan, supaya Engkau terus, haleluya, boleh membimbing kami masuk dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita masuk dalam doa.
Tuhan keinginan kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tidak memiliki harta yang berarti, namun Engkau memberikan kami satu tubuh, jiwa, roh, haleluya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, haleluya, menjadi milik Tuhan seutuhnya. Dan ini bisa kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan firman-Mu Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Biarlah kami semua pada pagi hari ini Tuhan, bukan hanya mengingat kematian kebangkitan Tuhan, tapi kami mengingat bahwa hidup kami ini milik Engkau seutuhnya, sepenuhnya. Apa yang kami hasilkan dalam lewat tubuh kami, lewat kehidupan kami, itu pun semua dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga kehidupan kami seluruhnya boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, urapi kami semua dengan roh yang turun dari surga, melawat menjamah kami, masuk dalam hati, batin jiwa roh kami, memberikan kebebasan, ketenangan, semangat, sukacita, haleluya, haleluya, untuk memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau hentar dengan tangan kasih-Mu, haleluya, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini untuk bersama kami memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah. Mari kita mau sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Tetap
yang mau menyampaikan kesaksian? Kalau belum ada, saya mau sedikit bersaksi. Saya ingat-ingat ya saudara, barusan ini ada lomba murid saya, dan murid saya itu menang, dia menang juara 2 platinum, dan saya bersyukur sekali itu karena kemurahan Tuhan, karena anak ini itu domisilinya di Jakarta, jadi dia itu les online, les piano tapi online, jadi lebih susah memangnya ya. Kan kalau les piano ya enakan datang sebelahnya gurunya, tapi puji Tuhan saat lomba kemarin di Jakarta dia bisa juara 2. Saya tahu itu karena Tuhan itu menambah-nambahi ya. Kalau tanpa Tuhan itu pasti nggak mungkin, karena itu susah sekali. Dengan les online itu jujur aja lebih susah. Dan saya ingat-ingat lagi, anak ini tuh dulu tinggalnya di dekat rumah saya. Jadi karena papanya kerja di Jakarta, dia harus pindah ke Jakarta. Dan waktu itu saya tuh eman ya saudara, soalnya waduh muridnya hilang, kan dia dulu dekat rumah, dia les ke rumah, terus saat pindah Jakarta ya dia pamitan, Miss ini gak bisa les lagi soalnya ke Jakarta ikut papanya, jadi sempet gak les lama, kira-kira 1 tahunan. Tapi puji Tuhan tiba-tiba waktu tahun lalu bulan Juli dia mau pentas di sekolah. Terus mamanya bilang, Miss ini kalau les online bisa? Saya bilang bisa. Pertama memang yang nawari saya gitu ya. Dulu saya sempat ngomong, Bu kalau mau les online gak apa-apa, saya bisa gitu ya. Dan setelah berlangsung beberapa tahun dia ngomong, Miss ini mau pentas, mau nambah les online. Ya bisa Bu. Terus akhirnya singkat cerita dia les online 1 bulan, dan akhirnya mamanya bilang ini lanjut terus saja lesnya, soalnya yang les di sana mau saya berhentikan. Wah itu puji Tuhan ya bagi saya ya, soalnya kok bisa orang itu lebih milih les online daripada les ketemu gurunya di sana. Itu kalau bukan berkat Tuhan buat saya ya dari mana lagi ya. Puji Tuhan dia memilih les online sampai lama, dari bulan Agustus kemarin sampai sekarang, dan terus berlanjut sampai kemarin ikut lomba. Dan saya benar-benar bersyukur untuk ya Tuhan itu baik, anaknya juara ya. Puji Tuhan, sedikit kesaksian dari saya. Mari kita mau lanjutkan memuji Tuhan. Kau menyertai hidupku.
Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Sesuai dengan doa yang Engkau panjatkan bagi umat milik-Mu Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau beserta dengan kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Dari tahun ke tahun Engkau pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, mempertenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Dan kami yakin Tuhan, apa saja yang kami perlukan, yang kami butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah ya. Loh kok sudah lewat kok. Paskah itu sebetulnya seperti hari Natal ya. Kelahiran, kematian, kebangkitan ya. Itu harus terus diingat. Amin. Ya. Tidak boleh cuma setahun sekali ya. Haleluya. Sebab Tuhan sudah pesan sama kita, ingatlah selalu akan Dia. Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Ya. Ini pesan Tuhan. Eling Gusti Yesus. Jadi bukan kalau Natal, ya. Bukan kalau Paskah, bukan kalau Pentakosta, tapi tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap detik. Haleluya. Mari kedatangan buas. Ya, jadi kemana saja kita pergi ya, ke pesta, mungkin wisata ya. Setiap kali kita melihat pemandangan yang indah, menikmati berkat-berkat Tuhan, kita ingat itu semua dari Tuhan. Kita melihat ciptaan yang bagus, kita ingat lagi sebentar ini akan dilalukan semua. Jadi fokusnya itu mikirnya ke Tuhan Yesus terus. Ya. Kita diberi kesempatan untuk menikmati dunia ini, bukan kita ini cuma jadi orang yang ya sekedar hidup, tapi juga Tuhan izinkan menikmati ciptaannya, betul nggak? Nah, terus gunanya apa kalau ciptaan dunia ini dari Tuhan tidak dinikmati? Tuhan justru taruh kita di dunia ini ya, ada banyak perkara supaya kita bisa menikmati, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melihat apa saja, baik binatang, baik pohon-pohon, baik laut, baik bintang, bulan. Kita ingat ini semua ciptaan Tuhan, karya yang terbesar bagi manusia ya. Jadi fokus ingat Tuhan ini bukan hanya kalau Paskah, Natal, kelahiran Tuhan atau Pentakosta ya. Haleluya. Nah, saudaraku, saat ini saudaraku ya, kita ini kita ikut Tuhan ini mengapa diingatkan tentang Paskah ini ya. Kalau Natal tidak ada ayatnya tentang ingatlah hari Natal, tidak ada. Tapi kalau Paskah ini kok ada? Ini sebab ini pokoknya itu di situ. Kalau Yesus cuma lahir, itu kabar sukacita untuk seluruh isi dunia ini. Bahwa Yesus juru selamat telah lahir. Tapi kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib menebus dosa kita, kita tetap masuk neraka. Ya. Sebab itu lanjutannya penting. Yesus lahir, kita terima sukacita bahwa ada juru selamat. Itu cuma berita,
Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, ya, darahnya menebus dosa kita. Di situ letak kemerdekaan kita. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudusnya. Roh Kudus ini beserta kita untuk selama-lamanya. Dia tinggal di dalam kita. Ini kita syukuri. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pujian tadi dikatakan dia beserta dengan kita. Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari raya Paskah itu berawal dari orang Israel keluar dari Mesir, ya, ditandai dengan mujizat-mujizat, ya, 10 tulah, dan yang terakhir itu tulah apa? Kematian anak sulung Mesir. Saudara coba bisa bayangkan, tiap rumah tangga kematian ada yang mati anak sulungnya, kecuali yang tidak punya anak, semua anak sulung mati. Oh, tidak tangisan seluruh Mesir, ngeri sama. Dadanya tidak nangis. Ada yang mati. Anaknya Firaun itu mati. Ya. Nah, itu tidak akan terulang lagi. Coba saudara bisa bayangkan. Ya. Juga anak sulung binatang mati. Wah, ini ajaib. Punya kambing berapa, punya anak sulung, keluar anaknya mati. Ya. Gak tumon-tumon ini seperti ini, saudaraku, ya. Itu dalam Keluaran 12 ayat 12. Juga waktu Israel keluar dari Mesir, itu setiap rumah harus setiap kusennya rumah, ya. Masuk rumah, masuk pintu dan kusen, ya. Itu kusen itu harus ditandai dengan darah. Ya, mereka menyembelih anak domba, ya, dengan peraturannya, kemudian darahnya dipercikan di kusen-kusen pintu. Supaya apa? Sebab malam itu dikatakan malaikat maut akan masuk membunuh setiap anak sulung yang rumahnya tidak ada tanda darah. Ya. Nah, tanda darah ini domba yang disembelih kemudian darahnya istilahnya dicipratkan di kusen-kusen ini. Itu lambang daripada kematian Yesus. Jadi sebetulnya kematian Yesus itu sudah digambarkan, dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu. Cara Tuhan luar biasa, kita tidak mengerti. Tapi diwujudkan dalam perjanjian baru. Anak domba Allah mati di atas kayu salib itu istilahnya disembelih. Darahnya menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita, mengampuni dosa kita. Wujudnya di sini. Jadi Allah itu punya rencana yang sangat jauh. Kita tidak ngerti. Tapi nanti pelan-pelan kita dibimbing, kita mengerti. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Dan ketetapan Paskah ini harus dilakukan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan hanya bagi orang Israel. Zaman perjanjian baru, waktu Yesus lahir, itu juga ada perayaan Paskah. Yesus juga mengadakan Paskah. Paskah itu merupakan perjamuan, ya. Jadi kalau sekali kalau perjamuan kudus, ya, diingatkan, jangan simpan dosa kalau mau makan minum perjamuan kudus. Cek gak dosanya tambah akeh, gitu. Harus hidup suci, hidup kudus supaya semakin suci, semakin kudus. Bukan hanya cuma perjamuan tiap hari kita harus pelihara kesucian, kekudusan. Enggak cuma kalau mau perjamuan suci, ya. Itu banyak masih orang enggak mengerti, ya. Orang Kristen, orang percaya masih banyak yang enggak mengerti. Kalau waktu ibadah perjamuan kudus gerejanya penuh, maksudnya supaya diberkati. Tapi kalau tidak perjamuan kudus agak berkurang jemaatnya. Nah, ini tidak benar, ya, tidak benar. Dipikir ya perjamuan kudus nanti terima berkat. Tapi kalau caranya seperti itu, motifnya seperti itu, tidak berkat yang datang, bisa kutuk.
Sebab Tuhan menyediakan bukan hanya berkat, tapi ada kutuk. Taat, setia, sungguh-sungguh diberkati, hidup suci diberkati. Dan menurut firman, murka Allah, Yohanes 3 ayat 36, murka Allah turun. Seringkali mengapa? Ikut Tuhan kok tambah sorot, ikut Tuhan kok makin susah, makin sulit, makin banyak masalah, persoalan. Karena apa? Ya itu tidak nurut minta enaknya dewi. Nah, ini manusia seperti itu. Ya, akibatnya apa? Tidak bisa. Ya, jadi mari Tuhan ingin supaya kita ini menurut semua firman Allah. Ya. Judul pada pagi hari ini yaitu malam berjaga-jaga. Waktu umat Israel mau keluar dari Mesir, itu di dalam kitab Keluaran pasal 12 ya, pasal 12 ayat 42, di situ dijelaskan dengan jelas. Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Allah dan bagi umat Israel. Nah, ini Paskah, ya. Keluar dari Mesir. Mesir itu apa? Secara rohani, Mesir itu dunia, dosa, kedagingan, ya, keduniawian, ya, nafsu-nafsu daging dunia dosa, ya, itu ditinggalkan. Mesir, keluar dari Mesir, pergi ke Kanaan. Kanaan itu masih jauh dari Mesir, ya, harus jalan di padang belantara. Bahkan umat Israel karena tidak taat, ya, itu muter-muter di padang belantara itu 40 tahun. Tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan itu tetap baik. Tapi ya ini keras kepalanya, umat Israel keras hatinya, ini sampai generasi yang keluar dari Israel itu, dari Mesir, mati semua di padang belantara. Kecuali Yosua, Kaleb, dan ada beberapa orang yang lanjut usia, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dibinasakan di padang gurun karena apa? Tidak taat. Kemudian generasi berikutnya yang lahir, anak-anak yang lahir di padang belantara, di padang gurun, itu yang bisa masuk Israel. Ya. Jadi ini malam berjaga-jaga. Itu wujudnya kapan? Sekarang ini. Sekarang ini saudara lihat peperangan tambah berhenti apa tambah banter? Tambah serem enggak? Tambah serem. Ada negara-negara yang tidak punya ladang minyak sendiri. Aduh, bisa, tidak tahu bisa apa ya, bisa mati semua. Indonesia masih, ya bersyukur Indonesia ini punya, sebetulnya Indonesia ini luar biasa, ya. Ladang minyak punya, ladang emas punya, uranium punya, batu bara punya, semua punya. Tapi sayang, ya, tidak mau mengelola sendiri, dikuasai orang lain, ya, bagi hasil. Kita cuma terima enaknya toh, ya dikukuti. Itu di mana itu di NTT, di mana itu Papua sana, ladangnya emas, dikeruk sama luar negeri berapa ton. Kita sendiri gimana? Itu salahnya di situ. Indonesia itu dikatakan paling makmur di seluruh dunia sebetulnya, aslinya. Tapi sayangnya itu sayangnya yang sayang. Ya. Nah, jadi kita ini siap-siap ya dikeluarkan dari dunia ini. Malam berjaga-jaga. Dunia sudah mau hancur ini. Nggak semakin enak, semakin sulit, semakin susah. Ya, haleluya, malam berjaga-jaga. Sebab itu kita yang hidup dalam perjanjian baru, mendekati kedatangan Tuhan, pesannya apa? Antara lain yang perlu kita peringati, yang Tuhan ingatkan, berjaga-jaga. Ini ayat-ayat berjaga-jaga ini banyak sekali. Cuma kita tidak tahu
Berapa lama lagi? Ya. Ada yang memperkirakan ini sudah masuk 3,5 tahun pertama, ya, kesulitan kesukaran. Ya. Nah, nanti sebelum masuk ke 3,5 tahun kedua, kita akan diangkat. Tidak sampai masuk ke 3,5 tahun yang kedua yang parah. Ya. Ini aja sekarang ya seluruh dunia ini mulai bingung. Ya. Kembali kerja online di rumah, sekolah nanti bisa online, iya online ya, semua mulai online lagi. Bahan bakar habis, jalan kaki, siap jalan kaki, ke gereja jauh nggak bisa, ya gak anak gereja, ya toh, nggak ada bahan bakar. Kalau itu terjadi, bisa-bisa lebih COVID, ya. Nah, ini yang sedang terjadi. Kapan selesainya Timur Tengah? Ya. Kapan selesainya yang mana tuh? Kroasia atau mana itu ya? Gak tambah habis, tambah banyak. Ini nanti kalau semua bersekutu, yang satu ngeblok sini, yang satu ngeblok sana. Jadi satu negara ditambahi 10, sini satu ditambah 20, apa gak rame? Ngeri ya. Tapi bagi saudara dan saya tidak usah takut. Tidak usah takut. Karena sebelum yang dasar itu terjadi, Wahyu 3:10 Tuhan mengatakan apa? Kita akan dijaga, dilindungi Tuhan, diselamatkan Tuhan. Jadi kita tidak sampai masuk di sana. Yang berjaga, jaga kan dia. Malam berjaga-jaga, kita ini sudah masuk malam berjaga-jaga. Ya, kalau kita belajar tentang kehidupan zaman ini ya, ada dua hitungan Tuhan itu, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tuhan menyelesaikan dunia ini 6 hari, itu 6.000 tahun. Kemudian hari ke-7 istirahat, itu masuk hari perhentian, ya, kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi 6.000 ada tambah 1.000. Setelah itu hidup kekal selama-lamanya. Nah, kita ini sudah masuk ke 6 lebih. 2000 pertama lewat, 2000 kedua sudah lewat, 2000 ketiga, sekarang kan 2000 ketiga ini sudah punjul 26 tahun. 2026. Tinggal nunggu sebentar lagi. Ya, jadi dengan tanda-tanda yang ada ini, seperti kemajuan teknologi, ada YouTube, ada HP, itu juga menggenapi rencana kedatangan Tuhan. Berita Injil sudah sampai seluruh dunia, desa-desa, pelosok-pelosok, ya. Ya, bila mereka buka gini, keluar nanti, nggak tahu keluar Alkitab, gitu, keluar tentang Yesus yang mereka baca. Untuk ada Tuhan Yesus ya, juru selamat. Nah, ini sudah mencapai hampir seluruh dunia ini. Itu tanda pertama. Bukti kalau Tuhan mau datang. Nanti setelah mereka mendengar berita itu, yang kedua apa? Jumlah orang percaya. Setelah mereka baca, mereka percaya, itu jumlahnya genap. Nah, itu tanda kedua. Tuhan segera datang. Yang ketiga, orang yang Kristen yang hidup suci, hidup kudus, itu akan masuk dalam kesempurnaan. Ya, itu tanda ketiga. 144.000 orang sempurna. Sempurna itu bukan berarti terus hilang, begitu tidak. Misalnya contoh, ini seringkali kita dengar ya, mungkin saudara ada yang belum dengar. Ada orang mengalami kesulitan ya, di tengah jalan atau apa. Tahu-tahu ada orang datang nolong. Ya, setelah ditolong, dia mau minta terima kasih, hilang orangnya. Nah, ini orang sempurna seperti itu, bisa hilang. Bukan karpe dewe, tapi maunya tuh dari Tuhan. Ya. Satu saat ada juga kesaksian orang naik mobil, tahu-tahu di sampingnya ya kosong ya, dia nyetir sendiri, tahu-tahu di sampingnya ada orang. Tidak omong-omong, ya, mungkin tentang berita
berita keselamatan, tentang kabar baik tentang Yesus. Ya. Setelah di tikungan, ya, namanya belok tikungan itu kan ya harus lihat spion ya loh, kosong apa enggak. Begitu habis lihat spion, ya, dia lihat orang di sebelahnya, nggak ada. Nah, ini tanda-tanda orang sempurna. Seperti apa? Seperti Filipus, ya, dalam Kisah Rasul. Dalam Kisah Rasul, Filipus itu dipanggil Tuhan, ayo pergi ke jalan yang sepi sana, ya, ketemui ada sida-sida yang jalan menuju Yerusalem untuk berdoa. Ya. Filipus disuruh ke sana. Kemudian sida-sida ini tidak ngerti apa yang dia baca. Kemudian Filipus diajak naik, duduk di sampingnya, diceritakan artinya begini. Ya. Setelah ada lewat agak jauh ada air, ya, mungkin juga cerita tentang baptisan. Sida-sida ini mau dibaptis. Ya, setelah dibaptis, tahu-tahu Filipus hilang. Ya. Nah itu orang sempurna seperti itu. Ya. Bisa ngilang, bukan pakai dukun, bukan pakai ya macam-macam. Bisa ngilang, Tuhan yang bikin seperti itu. Itu orang-orang sempurna seperti itu. Jadi orang sempurna itu masih ada di dunia ini. Tapi Tuhan bisa pakai tahu-tahu di sana, di sini, di situ, ya. Mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke Jepang itu enggak pakai pesawat, enggak pakai antri. Sudah sampai sana, balik sama. Itu akan terjadi dan sudah terjadi. Entah berapa jumlahnya masih belum tahu. Ya, 144.000 orang sempurna. Ini angka yang ketiga. Kalau itu sudah genap, Tuhan segera datang kembali. Oleh sebab itu malam ini, hari-hari ini adalah malam berjaga-jaga kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi korban Paskah itu wujudnya di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam kematian Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Ya, saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang karena ya, waktunya singkat. Haleluya. Jadi saat Paskah itu di waktu zamannya Tuhan Yesus, ya, Tuhan itu bilang, ya, waktu mereka masuk perjamuan Paskah, Tuhan bilang Paskah ini mereka makan tubuh dan darah Kristus. Matius 26 ayat 17, ayat 26 sampai 29, ya. Kemudian Lukas 22 ayat 19, ya. Di situ Tuhan bilang, perjamuan ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Jadi dalam perjanjian baru itu Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjamuan kudus Paskah itu bukan hanya keluar dari Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, dari keduniawian, tetapi Paskah itu merupakan korban Kristus, ya, yang di atas kayu salib, menjadi satu peringatan selama-lamanya, ya. Peringatan akan aku, ya. Kalau zaman dulu peringatan Paskah itu yang diingat apa? Keluar dari Mesir, ya. Kemudian yang diingat lagi tanda darah di Kusen, ya. Itu yang diingat. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan itu gambaran Yesus sendiri, menjadi peringatan akan aku. Aku itu siapa? Aku itu Yesus. Aku itu firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itu terus diingat. Peringatan akan aku itu peringatan akan Yesus firman Allah. Itu tidak boleh dilupakan. Ya, haleluya. Dalam perjanjian lama itu, ya, kalau ada seorang raja, ya, itu
perintahnya Tuhan bagi seorang raja. Di sampingnya, ya, di tempat duduknya sampingnya harus ada kitab yang dibaca tiap-tiap hari. Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Itu wajib bagi raja, baca Alkitab, baca ya, hukum-hukum, ya, kitab nabi-nabi. Nah, kita ini apa? Kita ini secara tidak langsung kita ini adalah raja-raja, ya. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 pasal 2 ayat yang ke-9, ya, 1 Petrus 2 ayat 9, di situ kita dijelaskan kita ini adalah juga keturunan raja-raja, imam-imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, keturunan imamat. Kita ini imam-imam Allah, pelayan-pelayan Allah yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau zaman dulu yang diwajibkan baca Alkitab itu raja. Tapi zaman sekarang kita ini tidak boleh tinggalkan Alkitab. Seringkali saya katakan kenapa orang percaya Yesus itu ya tidak dikasih banyak-banyak buku, cuma siji. Entekno bolak-balik pangan lagi makan gak kilontein. Ya. Kejadian Wahyu baca terus, ini makanan kita. Ya. Tidak perlu banyak buku. Ini sudah komplit. Untuk butuh apa saja komplit. Dari sakit, penyakit, keuangan, kesehatan, kebutuhan, kehidupan, menanggungi masalah apa, ini sudah komplit. Cuma satu. Tuhan nggak mau repoti orang. Ya. Coba sekolah, bukunya tumpuan. Ya. Dari SD sampai sarjana, yang sampai lulus sarjana. Apa ya iso? Bakal berhasil sekalipun, cuma sampai kuburan. Di kuburan ditulis misalnya namanya Joni, ya. S1, S2, S3, sarjana hukum, insinyur, cuma ditempel di situ tok. Tapi kalau saudara punya gelar, ya, tidak usah banyak-banyak. Gelarnya pakai nama A, Alkitab. Ya. Lulus Alkitab pasti masuk surga. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi peringatan akan aku itu peringatan akan firman Allah. Yesus itu firman. Baca. Haleluya. Alkitab ini, ya, firman Allah ini ada janjinya, keajaibannya, peraturan, perintah, hukum, ketetapannya, ya. Mazmur 105 ayat yang kelima. Mazmur 105 ayat yang kelima. Haleluya. Bahkan untuk janji hidup yang kekal, hidup yang sekarang sampai hidup yang kekal ini ada di dalam Alkitab, ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Janji untuk sekarang sampai yang akan datang. Yang akan datang tidak diterus, tidak tahun berapa, tidak. Pokoknya yang akan datang itu semua dijamin. Amin. Tidak pakai tahun. Kalau orang ngasih sesuatu tak jamin ya sampai tahun ini tok. Lanjutnya urusan apa dewi. Tuhan tidak. Yang sekarang, yang akan datang, bahkan sampai kekekalan. Itu Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita langsung masuk bagian pertama, ya. Bagian pertama yaitu ikuti jejaknya. Ya, silakan saya sudah. Ikuti jejaknya. Sebab untuk
itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan suatu teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini perlu diingat. Ini perintah Tuhan. Saudara bisa dipanggil Yesus, ya. Bukan untuk senang-senang toh. Senang-senang boleh, ya. Tapi ingat ini. Kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya Tuhan itu apa? Senang-senang. Dari lahir procot mau dibunuh. Ya apa? Siapa di sini punya anak mau lahir terus mau dibunuh? Ada? Kalau ada, apa saudara tidak bingung? Mau dibawa kemana? Mau lari kemana? Itu Yesus seperti itu. Maksud masih di kandungan, ya. Saya belum pernah jadi perempuan, ya. Mengandung gembol bayi, naik keledai, nggak naik unta, naik keledai. Namanya keledai itu gak kayak numpak bis, gak kayak numpak motor, ono skobekeri, iso mendul-mendul. Iki naik binatang kejelok, apa gak bisa brojol di tengah jalan? Oh bisa. Orang hamil, apalagi hamil tua, digenjlok-genjlok sama naik keledai, bisa lahir di tengah belantara di padang gurun. Itu ya sengsaranya Maria itu tidak ada bandingannya buat kita semua. Haleluya. Nah, penderitaan itu, ya, penderitaan Yesus yang mulai dari kandungan sampai dia nyembuhkan orang, nolong orang, dianggap setan, dianggap macam-macam, mau dibunuh bolak-balik. Itu penderitaan Yesus. Isinya lahir sampai mati, boleh dikata penderitaan. Tidak ada senengnya sama sekali. Ini jejak yang harus kita ikut. Kita masih seneng, betul-betul enggak? Ada senengnya loh. Tapi kalau mengalami seneng, Eleno, Yesus, itu maksudnya seperti itu. Kita diberi umur 70, kalau kuat 80, kalau kuat lebih bisa mungkin 90 sampai 100. Tapi Mazmur 90 itu dikatakan isinya apa? Penderitaan, kesukaran. Isinya akeh gak enak, timbang enak. Kita lagi kalau saat menderita, ingat Yesus. Yesus lebih menderita daripada kita, sampai dia rela korbannya nyawa. Sini ada yang korban nyawa? Tidak ada. Yesus sudah. Sebab itu ikuti jejaknya. Ini jejak Yesus. Haleluya. Haleluya. Menderita. Ya, kita menghadapi orang berkeluarga, berumah tangga, punya suami, punya anak, punya mertua, itu harus tanggung penderitaan. Ya. Suami istri aja banyak gak cocok, ya, latar belakangnya beda, cara mendidiknya beda, pikirannya beda, macam-macam beda. Oh taruh terus, ya kan? Ini ngalah bukan berarti nurut tapi dengan tulus. Jangan gudel, sekarang apa-apa menit tak balas. Bagi setan gitu. Simpen sakit hati, kepahitan, dendam, tidak boleh. Yaitu ikuti jejak Yesus. Bisa? Kita tidak bisa. Tidak ada orang bisa mengikuti jejak Yesus kalau tidak percaya, dilahirkan baru dan hidup dalam kebenaran firman Allah, dipenuhi Roh Kudus dan firman Allah. Itu ada jalurnya semua, ya. Mati sampai istilahnya raganya, jiwanya itu mati. Yes, ya.
ngadepi suami, ngadepi istri, ngadepi anak, ngadepi tonggo, ngadepi mertua, ngadepi besan, ngadepi orang banyak. Itu kalau tidak dalamnya ini ya dibarui sama Tuhan, tidak dimatikan, kemudian lahir baru dari Allah, gak iso. Ya, gak iso. Ya, ini penting. Bagaimana supaya bisa? Baca lagi. Baca sama sembahyang ini Tuhan tunjukkan ayatnya, Tuhan nyatakan kuasanya. Yang tidak mau baca, ya pancet aja. Tidak bisa. Les sabar, les ngampuni, nama apa tidak ada. Tidak ada. Lesnya sama Tuhan. Ngadepi orang yang wah, gregeti hati, grogoti hati, mangan rempelo, ya. Utak. Aduh, tak kuat. Betul tak kuat. Dengan Yesus semua teratasi. Tadi kita sudah nyanyi dong. Dia tidak pernah gagal. Dia pasti menolong kita, menyertai kita, memberi kemenangan, kekuatan kepada kita. Itu kembali pada firman. Ya. Haleluya. Ya, ikuti jejaknya. Haleluya. Dalam kita banyak contoh-contoh itu ya. Orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10, nanti sudah baca di rumah. Lukas 10 ya, ayat 25 sampai 37. Itu ada orang menderita, dirampok di tengah jalan, dipukuli. Ada orang imam lewat, imam itu berbicara orang yang percaya pada Allah. Kelihatan seperti itu dihindari. Ada orang Lewi itu berbicara orang pelayan-pelayan Tuhan, melihat seperti itu, wah, bukan urusanku, ditinggalkan. Tapi ada orang lagi lewat ya, orang Samaria, melihat orang itu dianiaya, dipukuli, barangnya dicuri, dirampok, ditolong sama dia. Dia berkorban uang, dia terawat orang ini ya. Nah, ini penderitaan yang semestinya bukan tanggungan kita, tapi Tuhan pakai supaya kita ini punya belas kasihan. Kadang-kadang memang zaman sekarang ini nolong orang itu tidak gampang. Ya. Kita nolong malah apa? Buas. Itu zaman sekarang seperti itu. Jadi kalau mau nolong orang tanya Tuhan dulu. Zaman sekarang ini lain. Gak semua bisa ditolong. Jangan pakai perasaan terus. Aduh kasihan, betul kasihan. Tapi apa bisa ditolong orang ini? Kadang-kadang ya permisi bicara, ada orang yang ditolong, kemudian menjadi kemudian minta tolong terus, nggak mau usaha, nggak mau kerja, dijadikan langganan. Ada enggak? Ada. Ada orang yang ditolong, ya salah terima. Oh, kamu punya aku ya, aku melarat, mau tolong, lo ngamuk-ngamuk sudah. Gak gampang ya toh. Minta pimpinan Tuhan, haleluya. Jadi itu ya, ikuti jejaknya ya. Kita perlu murah hati seperti Bapak murah hati, tapi dalam pimpinan Roh Kudus, tidak karepe dhewe. Tidak terus tergerak, aduh belas kasihan langsung, enggak. Beda waktunya zaman dulu sama zaman sekarang itu. Ya ada samanya, ada bedanya juga. Zaman dulu juga banyak orang yang tidak bisa ditolong, banyak. Ya, haleluya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Itu kita harus siap. Kalau memang ya kita ini sudah tulus hati, disuruh Tuhan nolong, tapi balasannya nggak ada, balasannya seperti air tuba, itu Tuhan bilang apa? Roh kemuliaan ada pada kita. Kalau kita mau menerima, sudah apa-apa lah, ya, sudahlah, ya. Kita berbuat baik di balas jahat, sudahlah. Bahkan apa? Ampuni dulu. Ajaran Yesus itu ajaran bukan kelas TK, SD, SMP, SMA, tapi kelas yang tak terbatas. Ngampuni musuh, apa ya iso? Ya ada orang bisa, ada orang
bisa. Ya. Mengasihi musuh. Ajaran Tuhan bukan ajaran agama ini. Ya. Kalau ajaran agama itu ajaran manusia. Ini ajaran Tuhan, Yesus, Allah. Yesus itu Allah. Kasihi musuhmu. Ya, doakan dia. Lukas 6 ayat 35. Apa iso? Dengan Tuhan pasti bisa. Nah ini. Kalau tidak dengan Tuhan Yesus tidak bisa. Kok enak musuh kok diampuni, musuh kok didoakan supaya bertobat. Tidak ketobrak nonton mati ya repot. Betul tidak? Ya. Anak, mantu, cucu, suami, istri, ya, nggak mau bertobat. Tuhan, bongkono bojoku ya. Apa seperti itu? Ya. Ampuni 70 kali 7 kali tak terbatas. Apa ya iso balik lagi firman? Semua itu baliknya ke firman. Kalau dengan firman Tuhan, ya sama ngelus dodo titik ya. Ini dengan Ibu Pardi ya. Ibu Pardi ngelus dodo sampai kelambinnya halus. Kaki distriko halus deh. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Ya, lakon menang. Wis halus ya. Tuhan tahu kalau baju kayak apa dilus ini sudah halus, wis cukup, wis halus. Musuhmu kalah, apakmu menang. Ya. Jadi selalu kalau kita ngelus dodo itu ya itu sampai halus, sampai hatinya lembut, ngampuni, tulus, suci, murni, nanti menang enggak? Ya. Lakon enggak pernah menang pertengahan atau awal, menang carry kan. Bagaimana? Minta lagi kekuatan sama Tuhan. Haleluya. Sebab saya mengikuti jejaknya itu penderitaan ya. Haleluya. Itu pengolahan iman. Ya, pengolahan iman. Dan Tuhan bilang penderitaan kita itu biasa. Ya. Percobaan yang umum. Semua orang pernah mengalami. Jadi saudara kalau mengalami pencobaan tidak usah bingung. Pencobaanmu yang lebih enteng dari aku. Enggak. Sama. Sesuai dengan ukuran masing-masing. Yang satu kuat menderita 1 kilo, dikasih penderitaan 1 kilo. Yang satu lagi dapat tahan dalam penderitaan 5 kilo, dikasih beban penderitaan 5 kilo, gak lebih. Semua ono takerane dewe. Penderitaannya saya tak pindahkan ke Immanuel, kaiso, siji. Ya. Mungkin saya kuat, tak kasihkan Immanuel gak kuat. Immanuel punya penderitaan kuat, dikasihkan saya gak kuat. Wes ada bagiannya sendiri. Semua balik lagi pada Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Amin. Haleluya. Jadi ikuti jejaknya. Haleluya. Dan penderitaan kita itu tidak lama kok ya. Tuhan bilang cuma seketika. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Ini Tuhan itu tidak membiarkan kita dicobai lebih daripada kekuatan kita. Sampai kita itu bisa menerima dengan tulus hati. Hati yang dilus tadi loh. Tulus. Ya wis lah. Mungkin daging ini tidak terima. Waduh kok enak. Kok enak ngampuni terus ya. Kok enak ya. Jangan. Serahkan sama Tuhan. Urusannya Tuhan. Ya. Kalau kita mikirin kok enak, oh kita tidak bisa menjalani firman. Ya. Daging tidak mau dikalahkan, tidak mau dimatikan, tidak bisa nyemplung surga, bisa nyemplung neraka. Ya. Penderitaan cuma sebentar. Dalam penderitaan itu 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan apa? Kita dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Umatnya Tuhan, miliknya Tuhan, itu disiplin, disupport, kekuatan, ya, keteguhan, apalagi dikokohkan, ditopang. Ayo kuat. Tak ditinggal sendiri kita ini. Ada Yesus yang sudah menang atas penderitaan. Kemenangan itu bukan untuk Tuhan Yesus sendiri,
tapi diberikan kepada kita yang mau ikut jejak Tuhan. Juga diberi kekuatan, diberi kemenangan. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pengolahan iman untuk kita semua yang namanya nantinya nilainya lebih daripada emas. Nilainya lebih daripada emas. Haleluya. Jadi kalau kita ini bisa menang atas masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, ya, penderitaan, itu kita lebih daripada orang kaya. Amin. So firman bilang lebih dari emas. Kalau emas itu sekarang satu gram berapa? 10 juta atau berapa? Kalau kita menang atas persoalan itu nilainya lebih dari itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Berarti apa? Kita lebih kaya dari orang dunia. Walaupun mereka punya emas kiloan atau ton-tonan, ya. Haleluya. Sebab apa? Itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 7 sampai 9. Ya. Jadi jangan kita ini fokus yang sementara ini. Kita harus fokus yang kekal. Haleluya. Kita menderita untuk Tuhan, ya. Jangan menderita karena kita hidup ngawur, ya. Jangan kita menderita karena, ya, merugikan orang, menyalahkan orang, dan macam-macam, ya. Jangan kita menderita karena ulah kita, tapi kita mau menderita karena kita menegakkan kebenaran Kristus. Kita mau menderita karena kita mengalah, karena kita mentaati firman Tuhan. Ya, dirugikan, ya, sudahlah, ya. Kita percaya orang itu nanti dihukum Tuhan sendiri. Kita tidak perlu balas. Difitnah, kita tidak perlu marah-marah. Sopo wong kita labrak enggak perlu. Ya. Itu penderitaan karena Kristus. Itu mengerjakan kemuliaan. Kita nanti dapat mahkota yang luar biasa. Ya. Dirugikan, difitnah, dihina, direndahkan, disalah mengerti, gak apa-apa. Ora apa-apa. Ora usah bingung. Kau semangkal, jaga pegang, hati-hati, jangan. Serahkan sama Tuhan. Ayo, orang tentrem apa? Tentrem ayam, ya toh. Nyimpen laraan-laraan orang-orang, ya. Suara-suara yang tidak enak, omongan yang tidak enak, sifat-sifat tabiat yang tidak enak yang masuk kita itu jangan disimpan. Itu nyimpen laraan, nyimpen penyakit. Tidak ada apa-apa, diperiksa dokter karena loro nih. Iya dok, aku loro kabeh sakit ini. Iya karena stres. Nyimpen dosa di wong liya, nyimpen kesalahannya orang lain, gitu. Dokter kalau Anda ada resepnya. Resepnya apa? Kalau orang Kristen, dokter yang Kristen, baca Alkitab, bertobat, ampunono, kasihani, doakan. Wah, iya dok, saya sembuh sekarang. Obatnya apa? Ada di apotek. Ya dok, obatnya dok, apa ini? Alkitab firman Allah, betul. Jadi semua penyakit itu satu, ya, obatnya ada di sini. Ya, saudara sakit apa saja, ya, gak usah datang apotek, gak usah datang dokter. Ini dokter di atas segala. Betul tak? Ya. Kalau berbicara tentang dokter, ya, sama pendeta, yes. Dokter-dokter dikumpulkan, pendeta yang bicara. Dokter-dokternya melayu kabeh. Soalnya gak payu, lah itu wis komplit ya. Kanker, tumor, apa saja yang sudah divonis sama dokter kurang di 10 dino game sembahyang iso waras. Menang di dokter ini. Menang mana? Menang firman Tuhan. Ya memang tidak semua,
disembayangi sembuh. Tapi ini ada banyak bukti tanpa manusia bisa sembuh, bisa pulih. Ekonomi, keuangan, kesehatan bisa dipulihkan. Amin. Rumah tangga yang hancur berantakan bisa dipulihkan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi kalau jejaknya kita ini mengikuti jejak Kristus, nanti tujuannya pasti masuk surga. Amin. Jangan mancing sama jejaknya. Jejaknya kemana? Ke kanan, ya kanan. Ke kiri, lurus. Ojo karepe dhewe. Oh, jalan ini gak enak tuh kene. Oh, sasar. Ya, gak jebus ngene. Ikut jalan Tuhan, naik gunung turun lembah, ya. Itu kita ikuti terus bersama Yesus, aman sampai tujuan. Amin. Ya. Ini waktunya habis, sampai bagian pertama saja. Nanti kita lanjutkan ya 2 minggu yang akan datang ya. Ingat ya, jejak Kristus kita ikuti. Haleluya. Pasti berakhir dengan Yesus, dengan tujuan yang sama, surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita berhenti sampai di sini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Di zaman akhir ini adalah malam berjaga-jaga bagi kami, supaya kami tidak tertinggal seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi kami bersiap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana, dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, dan kami punya cadangan minyak Roh Kudus dalam kehidupan kami penuh dan dipimpin Roh di akhir zaman ini, sehingga kami tidak akan goyah menghadapi suara-suara dunia ini, goncang-gancing dunia yang akan lenyap ini. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhan ada di dalam kami tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, tertanam, tertancap di hati, jiwa, roh, pikiran kami, sehingga kami ingat terus akan firman, ingat terus akan Yesus, ingat akan pesan-pesannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Ada persoalan, kesulitan, kesukaran dan sebagainya, Tuhan tolong supaya minggu depan mereka boleh beribadah kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, sehingga mereka tidak, haleluya, dilemahkan oleh situasi sakit penyakit keadaan dunia ini, tapi mereka boleh tetap dikuatkan lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kau jagain, Kau sertai, Kau lindungi dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apa saja yang dilakukan. Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan segala korban yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.